jaringan gas yang ini semakin nggak menentu, nggak jelas. Perkembangan terkini dari KPK, perkembangan PKH yang terjadi penyunatan di daerah Dring. Oke, baik pemirsa, kembali bersama dengan kami dalam acara program spesial kami Hot Isu minggu ini ya, di episode yang ke-11 edisi 16 Oktober 2021 bersama narasumber kita yang cukup fenomenal yang setiap minggu sudah bersama dengan kami di studio CBTV News. Beliau adalah pengamat ya versi CB News, siapa lagi kalau bukan dengan Bung Syafiuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar ini Bung Udin? Alhamdulillah baik. Baik ya. Dan sehat. Kayaknya agak langsing sedikit ini. Apa terlalu banyak mengamati pekerjaannya terlalu banyak atau gimana nih? Kok agak langsing sedikit ini? Oh enggak juga. Enggak juga ya? Ya sedikit diet. Sedikit diet ya. Oke, baik Bung Udin. Kira-kira selama 1 minggu ini ya hot isu apa sajakah yang bisa kita angkat untuk masyarakat Probolinggo dalam minggu ini? Ya, dalam minggu ini masih dalam topik yang tidak jauh berbeda dengan yang kemarin karena yang pertama masalah jaringan gas yang ini semakin nggak menentu, nggak jelas. Ini harus kita kupas tuntas. Setelah itu tentang masalah perkembangan terkini dari KPK. Itu juga menjadi hot isu ya. Terus berikutnya tentang perkembangan PKH yang terjadi penyunatan di daerah Dring. Itu ya. Oke, baik pemirsa, jadi ada 4 topik yang hari ini dibawa oleh pengamat kita. Adalah Bung Udin, salah satu adalah Jargas, kemudian trendingnya juga tentang proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK masih di Probolinggo, terus kemudian tentang PKH dan yang terakhir tambahannya kayaknya proses PAW ini ya. PAW iya, yang ada di DPRD Kota Probolinggo. Baik Bung Udin, seperti apa Jargas ini Bung Udin? Kok bolak-balik setiap minggu bicara Jargas, jaringan gas bumi ini? Ya karena begini, jaringan gas bumi ini dalam pelaksanaannya itu multi persoalan, multi permasalahan. Mulai dari dia mulai menggali, nah menggalinya saja itu dari awal sempat bersinggungan dengan PDAM. Nah setelah itu tentang pengembalian sisa galian yang di jalan-jalan raya. Ini memang dari pihak pemerintah kota yang kebetulan yang dipercayakan itu adalah bagian perekonomian. Seringkali saya katakan bahwa supaya berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait, instansi-instansi yang menangani secara spesialis ya, misalnya kayak DPUPR itu khusus untuk masalah jalan, itu harus diajak koordinasi. Artinya menurut pengamatan Bung Udin ini kayaknya koordinasinya enggak. Nah itu terjadi saya mengamati pada saat Komisi 3 itu langsung sidak. Apresiasi saya kepada Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo. Salut buat teman-teman DPR. Ya langsung bertindak, bekerja, melangkah ke lapangan apa yang terjadi sebenarnya. Dan fakta membuktikan bahwa yang terjadi apa yang kita sampaikan itu benar. Gitu loh. Sehingga ada rekomendasi dari sana bahwa supaya titik-titik galian-galian itu supaya dicek ulang. Bongkar ini kan. Bongkar. Dilihat karena dari sisi kualitas itu kemarin itu yang memakan korban nih ya yang sampai terperosok sekian senti itu kan baru di satu titik. Misalnya ada lagi terkait di titik yang sama. Karena apa? Nggak ada pemadatan. Nggak ada ya. Ya, karena nggak ada yang ngecek ya kan. Tapi kalau misalnya bagian perekonomian ini mengajak koordinasi dinas PUPR, nah itu mungkin kualitasnya itu kan lebih bagus, paling tidak sama dengan yang kemarin. Bukan jadi ahlinya ini perekonomian soal infrastruktur ini. Bukan ahlinya, maka kembali kepada ahlinya yang ngajak di PUPR untuk berkoordinasi.
Nah, sehingga dari Komisi 3 sampai gelar RDP ya kan tentang masa Jargas. Di situ semakin ketemu lah carut marutnya. Semakin ketemu ya. Sampai ada yang harus menanyakan kalau ada persoalan di belakang hari terus kepada siapa. Dari pihak perekonomian juga tidak bisa menjawab. Ya, nah ini kan suatu persoalan. Jadi ini baru pelaksanaan proyeknya ini. Proyeknya ini ya kan, proyek belum pada mengalirnya gas ini. Ya, belum mengalirnya. Nah di situ ini kan kompleks sekali nanti persoalannya. Nah bagian perekonomian supaya lebih hati-hati. Ini kepercayaan ini. Katakanlah begini, pemerintah kota memberikan kepercayaan kepada bagian perekonomian untuk menjadi leader tentang proyek Jargas ini ya, karena ini memang faktanya proyek nasional ya, proyek strategis nasional, tapi sampai ada kalimat proyek strategis nasional tapi nggak nasionalis. Proyek nasional ini karena memang fakta di lapangan itu sangat rawan kepada masyarakat nih, lubang-lubang itu kan. Dan saya juga belum sampai ke arah siapa yang melaksanakan penambalan itu, galian-galian itu. Ya, apakah pihak konstruktor dari pelaksana Jargas atau pihak lain atau disubkan, kita juga nggak tahu. Nah ini supaya lebih jeli lagi nih bagian perekonomian. Jangan sampai proyek ini selesai, ya kan? Dianggap sudah clear, sudah lubang-lubang ditutupi walaupun dengan kayak kemarin tanpa ada pemadatan, ditinggal, terus terjadi korban lagi, terus siapa yang perbaiki? APBD kota, sudahlah jangan bicara APBD kota. Saat ini APBD kota sudah banyak berkurang. Ibaratnya itu sudah sabuknya sudah terlalu sempit, ditarik-tarik itu. Sudah banyak refocusing. Jadi ya, mudah-mudahan apa yang disuarakan oleh teman-teman Dewan supaya segera dilakukan perbaikan itu ya bisa didengar. Ya, ya artinya kan begini. Supaya jangan sampai keluar. Jargas ini Komisi 3 ini sudah turun tangan, sudah wakil rakyat sudah bicara. Tuh kalau wakil rakyat nggak diindahkan terus mau mengindahkan siapa lagi? Nah kan begitu. Ini wakil rakyat, lembaga resmi yang sudah bicara, yang sudah memberikan rekomendasi. Terus ini masih nggak dilaksanakan oleh pihak pelaksana maupun bagian perekonomian. Terus siapa yang mau didengar? Nah kan begitu. Fungsi pengawasan dan legislasi. Fungsi pengawasan sudah dilakukan. Rem ini Bung Udin ya. Rem ini. Nah jangan-jangan kan begitu akhirnya. Jangan-jangan ada sesuatu nih yang mestinya ada pemadatan, nggak ada pemadatan. Berarti ada sesuatu yang dikurangi. Akhirnya kan rem. Kalau remnya lepas ini. Nanti kalau sudah KPK turun baru. Nah kan begitu. Ya kan? Teman-teman DPR, kalian adalah rem. Sudah benar fungsinya. Fungsinya sudah benar. Jadi apa yang dilakukan oleh kawan-kawan Komisi 3 luar biasa. Responsifnya cepat gitu ya. Baik Bung Udin, masih trending juga di Probolinggo ya, pasca OTT sudah sekarang menjadi gratifikasi dan TPPU. Iya, saya melihat, membaca dan mendengar di berbagai media bahwa KPK itu sudah menetapkan tersangka ya. Kepada Bupati nonaktif dan suaminya tentang tindak pidana pencucian uang, terus gratifikasi. Nah, ini benar-benar harus kita jadikan renungan. Apresiasi juga kita ini tentunya ya. Oh iya. Nah, renungan itu kepada pejabat-pejabat publik ya, supaya hal-hal seperti ini jangan terulang kembali. Bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya itu benar-benar berpegangan kepada regulasi yang ada dan juga berpegangan kepada iman dan takwa, tentunya begitu ya. Itu dia. Ya. Ini yang jadi soal ini kan kejadiannya di tengah pandemi Covid ini. Ya. Ketika rakyat lagi susah ya. Ternyata korupsi, hari ini saja sudah ada penangkapan OTT lagi di Banyuasin. Ya. Ya, di Sumatera ya. Sumatera. Sama juga ini. Saya lihat hari ini terpantau seperti gitu. Jadi KPK ini benar-benar lembaga anti rasuah yang benar-benar independen. Nggak bisa diintervensi siapapun. Begitu. Baik, mungkin harapan kita semoga semuanya berjalan
KPK terus melakukan penegakan hukum, Ya. memberantas korupsi, bukan cuma di Probolinggo tapi juga di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia, karena Makanya KPK dibentuk untuk Indonesia. Sebelum terjadi, remnya harus pakem. Dan rem yang pertama adalah DPRD. Jadi kalau DPRD itu rem itu. Rem. Terima kasih DPR, kalian adalah rem yang baik. Semoga didengarkan ini. Termasuk kepada DPRD Kota Probolinggo nih, ya, kan begitu. Ini remnya pakem kayaknya nih. Sudah mulai rem ini ya. Sidak-sidak terus ini Komisi 3 ini ya. Ya. Semoga komisi-komisi yang lain juga. Mudah-mudahan Komisi 1, Komisi 2 juga menjadi rem yang pakem. Karena di situ juga ada mitra-mitra kerja yang harus diremi gitu. Oke. Kemudian yang berikut PKH ya. Apa namanya ini? Keluarga Harapan ya, program Keluarga Harapan penerima yang kemarin mengadu dan kita sempat tayang juga, akhirnya direspon oleh Polres ya. Ya. Kita Alhamdulillah tentunya ya. Kita apresiasi kepada Kapolres Probolinggo yang memberikan responsif yang positif untuk menangani kasus penyunatan gitu ya. Penyunatan atau pemotongan hak penerima PKH ini dengan memberikan ruang kepada penyidik untuk melanjutkan tindak lanjut dari laporan itu sendiri. Spesial ini untuk Bung Udin, kasih pesan dong, ya kan ya, kepada PKH, penerima PKH supaya jangan ragu-ragu atau bagaimana ini kalau. Ya memang pemanfaat PKH ini tidak perlu ragu bila ada oknum-oknum kan gitu ya, yang berupaya untuk memanipulasi dan juga memotong itu, laporkan saja ke Polres Probolinggo. Atau juga ke Polresta Probolinggo bagi yang di Kota Probolinggo. Nggak usah ragu-ragu karena itu memang hak para penerima, para pemanfaat itu hak. Pendamping itu nggak bisa memotong-motong itu nggak bisa. Sehingga itu tadi apa yang Bu Risma lakukan itu demi rakyat Indonesia, demi hak-hak rakyat Indonesia. Ini ada lagi nih di mana, di Lombok ya kalau nggak salah kemarin itu ya. Sama juga ya. Jadi, luar biasa Menteri Sosial ini ya. Bu Risma ini marah-marah karena sudah keterlaluan. Karena ada hak rakyat yang dirugikan. Paling tidak ditunda, kayak di Jember nih. Itu bayangin 8.000 penerima PKH itu yang tertunda ya. Sehingga Bu Risma marahnya bukan hanya kepada pendamping PKH, tapi marahnya juga kepada bank-bank itu. Ada 2 bank pemerintah yang menangani itu, maka langsung di deadline kalau nggak salah itu 3 hari harus sudah tersalurkan 8.000 itu dengan nada marah. Karena Bu Risma bilang, loh ini 8.000 ini sudah sekian bilang kok bisa tertahan ini. Nah ini kasihan rakyat itu butuh, kenapa harus ditahan-tahan? Nah itu loh. Kembali kepada PKH yang di Kecamatan Dringu. Saya ucapkan terima kasih nih kepada Bapak Kapolres Probolinggo atas apresiasi yang dilakukan atas laporan dari warga, langsung diapresiasi dengan baik, langsung ditindaklanjuti. Ini demi program PKH ke depan supaya tidak terjadi seperti ini lagi. Itu kerjasama yang baik tentunya ya. Ya. Oke, baik Bung Udin. Ini kemarin ini ya sudah mulai penyerahan berkas proses PAW pergantian antar waktu. Ini bagiannya Bung Udin ini. Ya memang saya beberapa hari yang lalu itu juga sempat mendengar juga bahwa proses PAW itu ada di KPU untuk verifikasi. Nah, ternyata di KPU sudah dijadwalkan paling lama 5 hari harus sudah clear, dan ternyata kabar terakhir kemarin sudah dari CB News nih, saya juga melihat ya tayangan CB News bahwa sudah clear di KPU bahwa pengganti antar waktu almarhum Haji dinyatakan memenuhi syarat, dan ini sudah dikembalikan ke pimpinan DPRD. Selamat untuk pengganti antar waktu Bung Cahyono. Mas Cahyono. Mas Cahyono ya, selamat datang. Sahabat saya juga. Oh, sahabat ya. Mumpung bisa dengar tayangan CB News ini, selamat datang ya di gedung parlemen untuk tinggal menunggu hari H pelantikan. Dan itu masih menunggu rapat badan musyawarah untuk menjadwal kapan pelantikannya. Ditunggu actionnya Mas Cahyono. Mudah-mudahan amanah. Mudah-mudahan amanah. Nah, mudah-mudahan ya. Oke, selamat untuk Bung Cahyono ya, pengganti antar waktu, dan juga tidak lupa kita menyampaikan kepada keluarga almarhum tentunya ya, supaya tetap kuat dan tabah ya. Betul. Oh, inilah yang memang takdir yang terjadi seperti itu ya. Perjalanan hidup. Kita juga nggak tahu ya.
bahwa memang masalah kelahiran, pernikahan, kematian itu rahasia ilahi. Oke, baik. Terima kasih Bung Udin. Ya. Tetap terus mengamati ini setianya. Insya Allah tetap akan saya amati. Oke, baik pemirsa, demikianlah bincang-bincang kami, liputan kami hari ini terkait hot issue sepanjang minggu ini, edisi 16 Oktober 2021 episode ke-11 ya. Mudah-mudahan tayangan hot issue di Probolinggo akan senantiasa terus berjalan gitu ya. Betul. Demikianlah liputan kami dari Probolinggo, Jawa Timur. Saya Luis Hariona dan Muhammad Abdullah. Saya Safidin Ayer. CB News untuk kita semua.